Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Topat di channel dimanapun Anda berada, semoga pada sehat dan selalu dalam lindungan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kami coba tampilkan edukasi terbaru, yaitu mengenal suku Bugis lewat bahasa. Semoga pada video kali ini kami bisa memberikan manfaat dan bisa belajar atau mengenal bahasa Bugis dengan benar. Parepare merupakan kota administratif kedua setelah kota Makassar. Kota Parepare ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana letak geografisnya sebagian besar berada di wilayah pegunungan. Sebelah barat kota Parepare itu merupakan laut luas dan juga merupakan Selat Makassar. Di sini kita lihat ada daratan yang menjolok keluar. Itu merupakan Tanjung Lero yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Pinrang, di mana Tanjung Lero ini mayoritas masyarakatnya suku Mandar, di mana mata pencahariannya itu sebagian besar nelayan. Batas sebelah timurnya yaitu Kabupaten Sidrap, di mana ditandai dengan ada kincir angin. Kincir angin tersebut didirikan ketika Bapak Haji Rusdi Massa jadi bupati di wilayah itu. Sebelah utara itu Kabupaten Pinrang. Sebelah selatan adalah Kabupaten Baru. Jadi kota Parepare ini diapit oleh 3 kabupaten dan dibatasi dengan laut luas. Di sebelah utaranya itu Pinrang, timurnya Sidrap, dan bagian selatan adalah Baru. Dahulunya, sesuai dengan cerita turun-temurun dari masyarakat, bahwa wilayah sini sebelum menjadi perkampungan itu dulunya lautan luas, di mana ada bukti yang bisa menjadi acuan dan membenarkan cerita masyarakat di sini akan kebenaran cerita legenda itu. Di sini terlihat banyak hamparan batu karang. Batu karang ini merupakan bukti kuat bahwa memang dulunya di wilayah ini adalah lautan luas. Di depan sana nampak sebuah gunung yang merupai kapal terbalik, dan ini juga merupakan bukti kuat akan
cerita rakyat Bacukiki dan membenarkan kalau di wilayah sini adalah lautan luas. Sedangkan yang sekarang lautan luas itu sekitar 50 mil ke barat. Kenapa gunung ini menyerupai kapal terbalik? Sesuai dengan cerita legenda, dulunya kapal ini berlayar di lautan luas ini, namun badai besar menghantam sehingga kapal ini terbalik, di mana penumpang dan krunya pada berteriak minta tolong, sehingga gunung ini dikenal dengan sebutan Gunung Tolong. Dan ini gunung juga merupakan bukti kuat bahwa di sini dulunya lautan luas. Di Bacukiki ini juga ada situs budaya yang dikenal dengan Batu Makiki, di mana sejarahnya sesuai dengan cerita leluhur kami, pada zaman dahulu ada seorang ataukah masyarakat ataukah petani, di dalam kelelahannya beliau istirahat dan bersandar di batu itu, sehingga dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat batu ini menyerupai kuda dan meringkik. Itulah sebabnya batu ini disebut Batu Makiki. Dan sekarang berubah menjadi Bacukiki. Konon Batu Makiki ini, menurut sejarah para leluhur kami, katanya kalau di tengah malam batu ini meringkik menyerupai kuda, itu memberikan pertanda bahwa di wilayah ini akan terjadi sesuatu, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Sifat positifnya, kalau beruntung, masyarakat di sini menuai hasil panen yang melimpah. Di sisi negatifnya, dulu Parepare atau Bacukiki ini, di mana batu ini kalau meringkik menyerupai kuda, itu akan terjadi mara bahaya, diantaranya banjir bandang ataukah kemarau berkepanjangan, dan bisa juga ada wabah virus penyakit yang melanda masyarakat di wilayah ini. Wah, parah kalau begini. Sapinya juga mau ikut. Ternyata di pengambilan gambar ini ada juga sapi betina mau masuk. Ya oke ya, jangan dulu mengganggu bos. Mau juga ikut dia. Oke. Oke pemirsa, kita lanjutkan video ini. Dimana tadi ada gangguan sedikit, dimana dari dunia hewan, yaitu sapi mau ikut juga jadi bintang tamu di video kita ini. Gunung di atas sana yang kita lihat itu, kita lihat sekarang ini, di sana dulu berdirinya sebuah kerajaan tertua di kota Parepare, yaitu Kerajaan Bacukiki.
di mana kerajaan Bacukiki itu dipimpin oleh Tomanurung na Bacukiki, yaitu Arung Labangenge yang bersuku Bugis dan memperistirikan anak dari Raja Supa yang ada di Kabupaten Pindrang, yaitu Datu Wetapulinga yang juga suku Bugis. Jadi keterangan tadi membenarkan sekali bahwa di kota Parepare ini masyarakatnya atau penduduknya mayoritas ataupun boleh dikata 80% suku Bugis. Sejak pemerintahan Raja Bacukiki, yaitu Tomanurung Arung Labangenge, rakyat atau masyarakat Parepare dominan berbahasa. Seiring perkembangan waktu dari zaman ke zaman, masyarakat suku Bugis diperkenalkan media tulis, membaca melalui huruf Sanskerta, yaitu sahabat tepat di channel dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menonton video kami. Tetaplah mensupport kami dengan sedekah, subscribe, like, dan komennya, agar kami tetap semangat memberikan tek-tek video yang bernuansa Bugis untuk mengenalkan kepada masyarakat luas yang ada di Nusantara ini. Sampai jumpa di tek video berikutnya. Salama topada salama.